Ketemu lagi sama Om David Sulkata Farm. Nah, hari ini Om David dapat telepon dari salah satu temennya Om David ya. Kebetulan beliau ini sebenarnya nggak terlalu suka sama sulcata. Tapi ya karena satu dan lain hal, karena dia melihat adanya peluang akan bisnis sulcata. Jadi temennya Om David ini ceritanya beli indukan lah cukup banyak dengan harga yang lumayan ya. Karena temennya Om David ini melihat pada saat pandemi kemarin itu harga-harga sulcata tuh sangat wow. Jadi tergiur untuk mencoba berbisnis sulcata. Tapi apa yang terjadi saat ini, harga-harga sulcata sedang untuk para seller ya, untuk para seller sedang tidak begitu menggembirakan. Kenapa Om David mengatakan sedang tidak begitu menggembirakan? Ya karena memang harga-harga sulcata ini trennya saat ini sedang semakin menurun. Om David sudah bikin video sebelumnya mengenai harga-harga sulcata yang saat ini harganya semakin turun ya, day by day gitu ya. Bahkan kecenderungan sepertinya trennya akan terus menurun. Karena apa? Ya sekali lagi Om David udah pernah bikin videonya. Karena saat ini oversupply, terlalu banyak sulcata yang ditawarkan kepada para penghobi ya. Karena terlalu banyak yang ditawarkan, otomatis banyak pilihan bagi para penghobi untuk memilih sulcata mana yang ingin dia beli gitu. Nah otomatis berlomba-lombalah harga ini menjadi korban. Karena masuknya sekaligus nih impor. Masing-masing importir masukin sulcata dengan sangat banyak ya, dengan volume yang luar biasa. Sedangkan di saat yang bersamaan tidak diimbangi oleh jumlah permintaan yang tetap tinggi. Kenyataannya jumlah permintaan saat ini tuh terus turun dan semakin turun. Kembali lagi kepada saat-saat dimana sulcata itu hanya diminati oleh para penghobinya saja. Jadi orang-orang yang memang nggak hobi sulcata ya dia nggak beli sulcata. Berdasarkan input dari teman-teman sih seperti itu. Jadi ya singkat cerita, balik lagi ke tadi Om David cerita soal temennya Om David ini. Dia ternyata kaget ngelihat harga sulcata saat ini dibandingkan dengan harga sulcata pada saat pandemi kemarin. Kenapa harganya beda jauh, dropnya sampai sedemikian rupa. Curhatlah sama Om David karena terlanjur membeli indukan sulcata pada saat pandemik itu dikumpulin banyak dan sampai sekarang juga belum produksi ya. Jadi stres ya, sempat nawarin ke Om David supaya Om David dimana kalau Om David aja yang bayarin indukan-indukannya. Nah Om David bukan yang nggak mau bayarin ya, tapi karena temannya Om David ini pada saat dia beli udah harganya udah tinggi, tentunya pada saat dia mau lepas, dia mau balik modal atau untung. Jadi ya Om David tidak ada rencana dalam waktu dekat untuk menambah indukan-indukan. Ya, otomatis Om David bilang, aduh mohon maaf nih Om David nggak ada budget. Dan lagi Om David nggak mungkin beli indukan dengan harga yang luar biasa ya. Karena indukan Om David juga udah sangat banyak dan bisa mengganggu produktivitas di farm. Kenapa bisa mengganggu? Om David nggak usah jelasin juga di sini, ntar kepanjangan. Jadi singkat cerita Om David cuma pengen merimain teman-teman ya, termasuk para penonton setianya Om David, bahwa Om David sering bilang dulu di video-video sebelumnya bahwa kalian tuh sebelum memutuskan untuk membeli indukan sulcata, kalian tuh harusnya sangat berhati-hati ya, banyak menganalisa, terus apalagi kalian yang awam yang nggak tahu bagaimana dunia hobi, utamanya dunia bisnis binatang, utamanya untuk kura-kura darat dan lebih spesifik lagi sulcata, bahwa itu bisa sangat kejam ya. Bisa sangat kejam. Memang menurut Om David sulcata itu ya nggak seperti binatang-binatang kebanyakan yang mungkin mudah sekali untuk
beranak pinak sehingga harganya hancur-hancuran parah gitu ya. Sulcata itu tetap punya nilai jual yang lumayan. Mungkin kalau untuk di ikan, Om David analogikannya mungkin seperti ikan arwana, tetap ada pasar tersendiri, penghobi sendiri, atau burung kicau yang tetap punya penghobi tersendiri ya. Jadi harganya bisa tetap terjaga. Tapi hukum ekonomi di mana-mana, apapun itu, mau binatang, mau makanan, mau benda, barang, itu kalau terlalu banyak dan mudah didapatkan di pasar ya, di market, pasti harga akan jadi korban. Apalagi ditambah jumlah permintaan yang semakin menurun. Beda ceritanya kalau ambil contoh misalnya kebutuhan yang sangat krusial di dalam hidup ya, misalnya BBM atau misalnya sembako. Itu walaupun supply-nya yang ditawarkan banyak, tapi demand-nya itu, permintaannya juga luar biasa ya, karena kan kebutuhan pokok. Orang kalau tanpa itu, kalau nggak makan nggak mungkin. Orang kalau nggak pakai BBM nggak mungkin. Tapi orang tanpa sulcata ya, tanpa pelihara sulcata, dia bisa hidup gitu loh. Jadi itu bukan barang kebutuhan pokok, itu adalah sesuatu yang tersier. Jadi yang kalau emang nggak hobi-hobi banget ya dia nggak beli. Kalau kemarin karena pandemik ada tren ikut-ikutan karena di rumah, jadi kepengen memelihara sesuatu untuk killing time, untuk ngabisin waktu di rumah. Tapi saat ini, pada saat semua udah mulai perekonomian semakin melemah, harus cari duit untuk survive ya kan, harus cari duit buat makan, dan udah dibuka kebijakan untuk new normal, kita harus mencari uang kembali dengan protokol kesehatan. Ya orang nggak lagi mikirin untuk beli barang-barang tersier dulu deh. Dia untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hidupnya dulu. Otomatis barang-barang seperti barang hobi, seperti barang tersier termasuk sulcata yang harganya lumayan, itu nggak lagi diminati pastinya. Sehingga permintaan tuh semakin menurun. Ditambah penawaran yang luar biasa, impor yang masif ya kan. Semua orang bisa impor, bukan lagi terpusat di beberapa orang, tapi ya udah di banyak tempat lah melakukan impor, baik itu secara individu maupun kelompok ya. Besar-besaran masuknya, timingnya nggak pas. Apalagi nanti kalau para peternak udah mulai pada netes nih telur-telurnya, makin masif lagi jumlah sulcata yang ada di Indonesia. Otomatis harga jadi korban. Nah, Om David udah panjang lebar, intinya apa ya? Om David udah pernah bilangin, kamu mikir panjang kalau pengen beli indukan sulcata yang harganya itu mahal gitu loh. Pikir panjang, pikir berkali-kali. Tetapi banyak orang karena belum pernah coba, mereka tergiur gitu loh. Karena memikirkan bahwa ini kayaknya peluang bisnis yang luar biasa. Padahal nggak luar biasa banget juga ya, hati-hati. Kalau luar biasa banget ya, pasti para importer itu pasti dia keep buat dirinya sendiri, buat beternak. Om David sendiri kalau memang luar biasa banget, ya Om David pasti berhenti dari pekerjaannya Om David sebagai bankers untuk fokus hanya beternak sulcata aja. Atau Om David mungkin berhenti jadi dosen untuk menjadi pengusaha sulcata aja. Nyata-nyatanya enggak. Om David sendiri masih kerja sebagai bankers. Om David sendiri masih bekerja as a dosen ya. Om David sendiri punya another business ya selain sulcata. Sulcata itu buat Om David hobi sekaligus ya menghasilkan. Tapi ya selalu ada fase seperti ini ya. Harganya naiknya juga sebenarnya nggak seperti waktu pandemi kemarin ya. Naiknya biasanya nggak terlalu signifikan. Tapi ada waktunya harga-harganya hancur pada saat jumlah sulcata sangat banyak. Istilahnya kalau kita ini di dunia hobi sulcata bilangnya sangat banjir. Sangat banjir, di mana-mana orang berjualan sulcata. Baik yang pemain lama, seller-seller yang sudah kawakan, maupun seller-seller yang baru muncul. Nah, teman-teman yang kemarin pada open PO, banyak juga yang curhat ke Om David. Saya open PO di harga sekian-sekian, sekarang harganya hancur di harga sekian-sekian. Yaitu persaingan pasar, kita tidak boleh menyalahkan teman-teman importir dan teman-teman seller besar yang menjual harga sulcata dengan relatif lebih murah daripada seller-seller kecil
atau teman-teman yang sebelumnya open PO ya. Karena memang tidak ada peraturan yang mengikat bahwa tidak boleh menjual harga di harga sekian-sekian, nggak ada. Yaitu hukum pasar berlaku. Jadi teman-teman seller besar yang memang punya banyak sekali stok, mereka juga harus menghabiskan stok itu. Karena kalau stok itu nggak habis, nah uang mereka kan tertanam di situ, modalnya nggak terputar, ya otomatis mau nggak mau harga semakin jadi korban, harus turun demi stok itu habis gitu, sehingga modal itu berputar, ya kira-kira seperti itu ya. Sekali lagi Om David kembali mengingatkan kepada teman-teman yang berniat untuk breeding sulcata dengan membeli indukan sebanyak-banyaknya, pastikanlah kamu itu nggak menghabiskan uang tabunganmu, yang mana uang itu sebenarnya lebih penting untuk kamu keep untuk hal-hal yang lain, baik itu untuk rumah tanggamu, untuk uang sekolah anak-anakmu, untuk mungkin kamu bertahan hidup dan lain sebagainya ya. Hati-hati gitu loh. Kalau kamu memang seorang sultan yang memang duitnya udah sangat banyak dan kamu memang hobi banget, nggak berpikir soal gain atau loss, untung atau rugi, kamu murni hobi dan yang ingin pelihara karena kamu hobi dan ingin mencapai achievement tertentu dengan beternak, go ahead, silahkan. Tapi kalau kamu pikirannya money oriented, profit, dan lain sebagainya, hati-hati. Ini kamu nggak bermain sendirian loh, banyak banget pesaing gitu loh. Jadi nanti kamu frustasi, apalagi kamu udah beli indukan banyak-banyak, ternyata balik lagi ke dulu Om David pernah bikin video. Kamu punya indukan banyak ya, kamu beli dengan harga investasi yang luar biasa mahal. Tapi ternyata nggak kawin, ternyata dia tuh nggak jodoh. Ternyata nggak, apa istilahnya, nggak semudah orang lain beternak gitu ya. Bisa juga. Atau kalau misalnya udah kawin bertahun-tahun tapi nggak nelor-nelor juga, bisa juga. Terus udah nelornya ternyata zong semua, tidak ada isinya, tidak fertil, bisa juga. Terus kamu udah misalnya berhasil menetaskan, ternyata tetasan kamu, hasil ternakan kamu nggak laku karena nggak mampu bersaing head to head di pasar dengan harga-harga sulcata impor yang harganya saat ini luar biasa. Luar biasa apa ya teman-teman, cek pasar sendirilah ya gitu. Oke, jadi buat teman Om David yang udah terlanjur ya beli indukan sulcata, nggak masalah, kamu pelihara aja ya. Memang costnya besar, kamu harus sedia pakan segala macam ya kan, tiap hari day by day kamu harus beli sayur ya. Nggak apa-apa, kan udah terlanjur ya. Mudah-mudahan kamu berhasil beternak dan bisa juga menjualnya ke pasar gitu ya, ke para customer. Karena menjual itu satu cerita yang beda lagi nanti. Kamu akan punya challenge yang luar biasa, obstacle yang luar biasa lagi dalam berjualan nanti. Karena kamu bersaing dengan banyak penjual lainnya. Oke, sekali lagi Om David doain buat teman-teman yang merasa frustasi karena keadaan dunia hobi sulcata yang seperti ini, sedangkan kalian baru merintis karir kalian as a seller, a new seller ya, seller baru. Nggak apa-apa, jangan putus asa, karena keberhasilan itu terjadi ya nggak instan gitu. Kalian harus kuat, tetap semangat ya kan, berusaha survive ya. Kalau memang kalian nggak kuat-kuat banget, ya sudah, mulai sekarang dipasarkanlah sulcata jumbo kalian itu pelan-pelan. Om David yakin pasti ada peminatnya, pasti ada hobis-hobis yang juga punya keinginan untuk melihara sulcata jumbo ya. Om David doain ya, tetap semangat ya. Yang baru-baru juga pada open PO sulcata besar, nggak ada masalah. Anggap aja ini adalah sebuah hobi ya, jangan patah semangat, tetap semangat, banyak berdoa ya. Pasti rezeki nggak akan ketuker gitu loh. Jalanin aja sebagai seorang hobi. Syukur-syukur nanti dia berhasil beranak pinak yang banyak. Nah, kalian mudah-mudahan bisa BEP atau balik modal gitu ya. Memang ya seperti inilah apa adanya
persaingannya luar biasa keras gitu. Oke, Om David udah kepanjangan, panjang lebar ngomong. Thank you buat teman-teman yang udah nonton channelnya Om David. Mudah-mudahan apa yang Om David sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di share juga di komen. Bye bye.